warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nora Arfia Putri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pada tanggal 13 Desember 2022 pada hari Selasa. Dengan tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan pembelajaran ke-6. Sekian dan terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya semangat ya? Ya. Oke, semuanya sehat? Ya. Oke, baiklah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, siapa anak ibu yang paling datangnya paling awal hari ini? Razan. Oke, silakan pimpin Razan doanya. Siap, Bre. Quran, Bre. Satu-satu ya. Oke, Gading. Oke, Leticia, Melinda, Safa, Arbi, Zila, Angel, Karina, Safina, Razan, Alisa, Filda, Aisy, Anggia, Farah. Oke, alhamdulillah anak ibu hadir semuanya ya. Oke. Sekarang sebelum mulai pembelajarannya, coba lihat dulu gimana bajunya, semuanya rapi nggak nih? Walaupun tadi kita udah belajar, sekarang harus rapi ya. Oke, semuanya. Oke, bajunya tidak ada yang keluar. Lalu sampah ada di bawah mejanya. Semuanya berarti udah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Oke, untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa cinta kita pada tanah air kita nyanyi sama-sama ya. Ya, semangat ya. Semuanya berdiri, oke? Oke, berdiri. Suara-suara bergembira, oke? Bergembira semua.
pembelajaran minggu lalu. Oke, sekarang angkat tangan. Ayo cepat. Ayo, Karina. Tentang apa? Tentang 3 dimensi. Lalu apa lagi? Tentang Sultan Iskandar Muda. Oke. Dari mana Sultan Iskandar Muda itu? Berarti semuanya masih ingat ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita perhatikan dulu video motivasi ini. Semuanya perhatikan ya. Di balik kekurangan yang kita miliki, terdapat kelebihan luar biasa yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Lakukanlah yang terbaik untuk hidup ini dan syukuri apa yang telah Tuhan berikan. Niscaya kesuksesan akan datang mengiringi. Kisah inspiratif seekor katak dan siput ini akan dapat membuka cakrawala kehidupan Anda. Alkisah, ada segerombolan siput yang sedang mencari makan di bawah pohon. Di tempat yang sama ada juga segerombol katak yang meloncat-loncat di pinggir sungai di antara semak belukar. Melihat sekumpulan siput di bawah pohon, beberapa ekor katak menghampirinya dan katak menyapa. Katak, "Hai siput, kalian lagi ngapain?" Siput yang lebih tua menjawab, "Kami lagi cari makan, tak katak." Katak menyahut, "Oh, kirain lagi pada tiduran, kok pada diam aja, gak gerak." "Maaf bercanda, Bu." Siput kecil menjawab, "Katak, kamu enak banget ya, bisa loncat ke sana ke sini, sedangkan aku gak punya kaki. Boro-boro loncat-loncat, jalan pun aku lambat, masih juga dibebani cangkangku yang sangat berat ini." Kemudian katak menjawab dengan entengnya, "Iya dong, aku bisa berlari dan meloncat dengan cepat ketika mengejar mangsa, dan bisa kesana kemari sesuka hatiku. Sedangkan kamu lemot, loading lama." Kata-kata itu pun menertawakan segerombolan siput. Para siput hanya tertunduk diam mendengar jawaban dan ejekan sang katak. Sambil kemudian mereka menuju ke arah siput yang lebih tua untuk minta penjelasan atas nasib kehidupan komunitas siput. Siput kecil berkata kepada siput tua, "Siput kecil, hai kakek siput, apakah kita hidup hanya ditakdirkan menjadi komunitas binatang yang lemah dan menyerah begitu saja ketika keadaan kita terancam? Sementara si katak, ia bisa meloncat dan berlari dengan cepatnya ketika bahaya mengancam dan mudah bagi mereka mencari makan." Siput tua menjawab, "Hai anak muda, nikmati saja hidupmu. Kamu seekor siput, kenapa mengurusi kehidupan katak? Siput dan katak mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing." Siput kecil menjawab, "Kakek siput, coba katakan satu saja kelebihan yang dimiliki seekor siput. Aku ingin mendengarnya." Sebelum siput tua menjawab, tiba-tiba datang segerombolan burung elang yang sedang mencari mangsa. Mengetahui keadaan tersebut, semua siput segera saja menyembunyikan diri ke dalam cangkangnya. Sementara gerombolan katak meloncat ke sana kemari berlari menghindari cengkraman sang elang. Ketika elang berhasil menggenggam siput, tak lama kemudian dilepaskan lagi karena ia menggenggam benda yang sangat keras. Kemudian gerombolan elang itu bergerak mengejar ke arah katak, dan dengan mudahnya katak-katak tersebut ditangkap elang sampai habis tak tersisa dan menjadi santapan empuk si elang yang kelaparan. Setelah elang-elang itu pergi, siput-siput kecil mendatangi siput tua dan berkata, "Ketahuilah, terkadang kita lebih cenderung memandang kelemahan diri sendiri dan memandang kelebihan orang lain tanpa mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Jika kita hanya memandang kelemahan diri kita sendiri, maka kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan Tuhan tak akan nampak oleh kita." Siput kecil bertanya, "Oh, begitu.
bagaimana agar kita dapat melihat kelebihan yang kita miliki, kakek Siput? Siput tua menjawab, lakukanlah yang terbaik dari sesuatu yang kita bisa, bukan melakukan kehebatan yang orang lain lakukan. Percayalah bahwa Tuhan memberikan kelebihan di balik kelemahan yang ada pada diri kita. Siput kecil menjawab, oh, sekarang aku mengerti, kakek Siput. Mungkin kita bisa menjadikan kelemahan atau kekurangan kita sebagai pemicu semangat kesuksesan kita. Apa benar begitu, kakek Siput tua? Siput tua menjawab, kamu cerdas nak, dan kamu keren. Oke sobat, semoga kisah inspiratif tersebut dapat menginspirasi kita semua, sehingga kehidupan kita dapat menjadi lebih baik. Oke, sekarang ibu mau tanya, apa pembelajaran yang dapat kita ambil dari video yang ada itu tadi tonton? Tentang apa ceritanya? Jadi orang yang bagaimana kita seharusnya? Baik. Apa? Kena? Cuma satu-satu deh. Baik. Satu. Apa? Baik. Oke, baik deh. Apa lagi? Apa? Sabar. Apa lagi? Menghargai. Oke, kita harus menghargai orang lain. Kita harus sabar ya ketika kita dihina. Itu juga, tapi yang terpenting adalah kita harus bersyukur atas apa yang kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Terutama anak ibu semuanya nih. Aku kasih contoh. Di sini mungkin ada yang juara kelas. Di sini siapa? Coba angkat tangan deh yang juara kelas. Oke, Karina. Mungkin di sini merasa yang lain, wah Karina pintar ya. Kenapa saya tidak seperti Karina? Mungkin kita bisa menyalahkan diri kita, tapi anak ibu harus tahu Karina ini pintar kenapa? Dia rajin belajar mungkin. Anak ibu kurang rajin, bisa jadi itu penyebabnya. Tetapi di sini, di balik kelebihan yang Karina miliki, anak ibu umpamanya Arbi. Oke ya? Karina umpamanya kan dia juara 1 nih, tapi belum tentu semua pembelajaran itu Karina itu pintar. Betul tidak Karina? Umpamanya nih, Karina ini pintar bahasa Indonesia, tapi mana tahu Arbi pintar matematika dari Karina. Umpamanya, oke? Jadi anak ibu harus jadi orang atau manusia yang bersyukur. Oke, sekarang kita akan belajar yaitu tema 5 itu tentang apa? Pahlawanku. Itu subtema 3 tentang sikap kepahlawanan. Dan yang hari ini kita belajar yaitu tentang PB ke-6 atau pembelajaran terakhir pada tema 5. Oke? Dari pembelajaran nanti yang akan kita pelajari, ibu mau nanti setelah anak ibu membaca teks, nanti anak ibu bisa menganalisis informasi atau sikap pahlawan yang bisa dicontoh. Bagaimana sih sifat pahlawan itu? Lalu nanti anak ibu bisa menuliskan secara lisan, bisa menyampaikan secara lisan dan menuliskan secara tulisan. Anak ibu bisa menuliskannya yaitu bagaimana sikap pahlawan itu. Dan juga nanti dari pembelajaran yang sudah kita lalui, anak ibu bisa mampu menganalisis hubungan antara sikap kepahlawanan dengan sila kelima Pancasila. Oke? Kita lanjut ya. Perhatikan orang yang ada di sekitar kalian. Ada berbagai profesi di sekitar kalian. Setiap profesi tentu berjasa bagi lingkungannya. Dapatkah kalian menjelaskannya mengapa orang-orang pada gambar tersebut di depan ini berjasa? Oke, sekarang bertanya, ini gambar apa? Dokter. Dokter ini termasuk pahlawan apa enggak? Kenapa? Dia apa? Membantu orang. Oke, sebelumnya sekarang ibu tahu nggak apa sih
Ungkapkan pendapatnya. Iya. Membela negara. Oke, orang yang membela negara, oke, Ibu terima. Betul. Apalagi pahlawan itu apa sih sebenarnya sebelum kita lanjut deh? Apa? Ayo. IC apa IC? Apa yang dikatakan pahlawan itu sebenarnya sebelum kita lanjut lagi nih? Kan kita sudah orang yang cinta pada tanah airnya, betul. Jadi kan dia ini seorang dokter. Orang yang menolong orang lain, betul. Itu adalah seorang pahlawan. Bekerja sama. Orang yang bekerja sama, oke. Tapi agak kurang tepat. Tapi sekarang kita kasih tahu. Pahlawan adalah orang yang berjasa bagi orang lain. Oke? Oh, ingat ya kata kuncinya orang yang berjasa. Sekarang aku tanya, orang tua kalian pahlawan nggak menurut anak ibu? Menurut anak ibu, orang tua anak ibu pahlawan nggak? Dia berjasa nggak kepada anak ibu semuanya? Betul. Berarti bukan hanya dokter ya, orang tua kita sendiri saja merupakan pahlawan bagi Kita. guru, pahlawan nggak? Betul. Lalu ini apa? Ini apa ini kerjaannya ini? Pemadam Pemadam kebakaran. Jadi kenapa dia dikatakan pahlawan? menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang, betul. Lihat ini lagi. Polisi. Sofa. Polisi, betul. Polisi itu betul dia seorang pahlawan. Dia membantu Orang. lalu ini seorang tentara nasional Indonesia. Dia juga pahlawan. Tapi lihat ada ibu. Ini apa? Petani. Petani pahlawan enggak? Yo. Kenapa petani dikatakan pahlawan? Menghasilkan padi. Menanam padi dan menghasilkan. Padi. Jadi dia membantu kita supaya kita dapat Makan. kan, betul. Ingat, jadi pahlawan itu adalah orang yang berjasa bagi orang lain. Berarti pahlawan itu bukan cuma sekedar polisi, tentara, dokter, pemadam kebakaran dan pahlawan-pahlawan sebelumnya, tetapi petani sekalipun merupakan seorang pahlawan.
Oke, tepuk tangan buat kelompok Karina. Sekarang diluruskan ya. Mungkin nanti saya lihat pinjam sebentar. Oke, di sini analisislah sikap kepahlawanan yang bisa dicontoh yang kamu temukan di dalam teks. Semuanya udah baca kan? Apa sikap kepahlawanannya tadi, yaitu ada berbuat baik. Ya, apa lagi dari kelompok sana tadi apa? Tanpa pamrih. Apa? Rela berkorban, betul. Dan juga menyelamatkan lingkungan. Di sini juga termasuk sikap kepahlawanan. Alasannya di sini kenapa? Karena kakek Johar ini menjadi penyelamat lahan yang rusak selama berapa lama? 26 tahun tanpa dibayar sama sekali. Oke? Berarti semuanya sama ya? Sama? Walaupun maksudnya gini, tapi semuanya paham kan apa itu sikap kepahlawanan itu gimana dan kenapa itu jadikan sikap kepahlawanan? Paham ada Ibu? Oke. Oke, semuanya untuk yang kedua PKN silakan ditampilkan Karina Humaira. Satu, membantu orang lain, membantu korban bencana alam, melaksanakan kewajiban dan hak, mendahulukan kewajiban dari banding, pemenuhan hak, tidak boros, tidak bersikap boros, adil dalam memerlukan semua orang. Bagaimana yang lain? Betul kan dijawab sama kelompok Karina? Betul ya. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok Karina. Ada yang beda nggak? Ada yang beda? Ada? Oke, silakan ditampilkan. Jangan banyak protes ya, tadi kamu nggak mau tampil. Oke, silakan. Sikap kepahlawanannya apa? Oke, sikap yang sesuai dengan pengalaman sila kelima. Sama, betul, sama ya berarti kelompok dari Leticia melengkapi jawaban kelompok Karina. Kasih tepuk tangan dulu buat kita semuanya.
Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya nak. 13. Oke. Udah siap anakku semuanya? Akan dikumpulkan. Oke. Karena kita sudah selesai, ini nanti ibu nilai. Berarti ibu tahu ya nanti kemampuan anak ibu setelah menilai ini ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya ada lagi nggak? Enggak ya. Kita habis pembelajaran kita hari ini tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Jadi untuk besoknya kita lagi ujian. Jadi anak ibu tolong, halo, sekalian ibu, ke depan. Untuk anak ibu nanti tolong belajar lagi di rumah ya nak. Soalnya hari Senin kita sudah ujian. Rajin belajar di rumah, ulang lagi pembelajaran yang sudah ibu ajarkan, oke?